Singkatnya, Chen Er pulang ke Gunung Zu sambil berakting kalau saat ini ia telah diserang oleh sekte iblis dan Zi telah terbunuh di sana. Di lain tempat, Zheng sangat terkejut melihat Yu Er yang ia kira adalah Xiao Yu, istrinya Ding Dali. Yu Er bersikeras kalau ia bukanlah Xiao Yu. Ding Dali lalu menyeretnya pergi dari sana. Ia pun menceritakan kalau Yu Er merupakan sekte iblis, namun saat ini Yu Er telah kabur dari sekte iblis dan tidak lagi jahat. Melihat itu semua, Zheng mulai curiga dan ia curiga kepada Yu Er yang mencoba menipu Ding Dali dengan menggunakan wajahnya yang mirip seperti Xiao Yu. Ding Dali pun marah kepadanya dan ia yakin kalau saat ini Yu Er sudah tobat dan tidak jahat. Setelah itu, Yu Er mengatakan kalau ia pergi esok hari dan ia ingin Ding Dali memilih apakah ia ingin ikut bersamanya atau tetap di Akademi Gunung Zu. Karena ia tak mau berlama-lama di Gunung Zu, ia takut semua orang akan membunuhnya karena mengetahui kalau dirinya merupakan mantan anggota sekte iblis. Yu Er lalu masuk ke dalam. Terlihat ia menangis dan seperti tidak mau berpisah dengan Ding Dali. Terlihat, murid Akademi Gunung Zu mendapatkan informasi kalau saat ini ada wanita dari sekte iblis yang berada di belakang gunung. Dan ketua Yuwo meminta mereka untuk segera menangkapnya. Zheng yang mendengarkan hal itu bergegas menemui Ding Dali. Di sana ia melihat Ding Dali yang berencana pergi dengan Yu Er. Sesaat ia memberikan sebuah tas kepadanya yang berisikan obat tidur. Ding Dali yang menciumnya seketika menjadi tertidur. Zheng sengaja melakukan itu supaya Ding Dali tidak terkena masalah lagi. Sementara itu, Yu Er yang hendak pergi masih menunggu Ding Dali yang belum kunjung tiba. Tak lama kemudian, murid Akademi Gunung Zu telah mengepungnya. Yu Er mengatakan ia tak memiliki niat jahat. Ia datang ke Gunung Zu cuma ingin bertemu dengan Ding Dali dan ia tak ada urusan dengan mereka semua. Namun para murid tidak memperdulikan omongannya dan tetap saja menyerang Yu Er. Chen Er juga turut menyerang dan berhasil melukainya. Saat ini, Yu Er tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya karena tenaga dalamnya masih dikunci oleh guru Miao Yi. Terlihat, Yu Er berulang kali mengatakan kalau ia hanya ingin bertemu dengan Ding Dali dan tak ingin membuat masalah dengan mereka. Chen Er mengatakan untuk terus menyerang Yu Er dan menangkapnya hidup-hidup. Yu Er akhirnya terpojok dan hendak dibunuh. Namun sesaat darahnya tanpa sengaja mengenai sebuah pedang legendaris milik Tai King. Dan pedang itu bernama Pedang Nanming yang merupakan pedang yang menyegel Raja Iblis saat ini, yaitu Si Tuba. Pedang Nanming lalu bereaksi dengan darah milik Yu Er. Dan seketika, Yu Er bisa menggunakan pedang tersebut dan membunuh mereka semua. Sementara itu, Ding Dali yang terikat mencoba kabur dari sana dan membuat Zheng menjadi pingsan. Ding Dali akhirnya datang ke sana dan berniat membantu Yu Er. Chen Er mengatakan kalau Yu Er telah membunuh seluruh murid di sana. Ding Dali pun menanyakan kebenaran tersebut dan Yu Er mengatakan ia terpaksa membunuhnya karena mereka juga hendak membunuhnya tadi. Dari sinilah fakta mengenai kalau Yu Er adalah anak dari Jingwo telah terungkap. Ding Dali merasa tak percaya kalau Yu Er tega membohongi dirinya lagi. Sesaat Yu Er mengatakan kalau ia memang diperintah oleh ayahnya untuk membunuh Ding Dali. Namun saat ini ia telah sadar dan ia tidak bisa membunuhnya karena ia sangat mencintai Ding Dali. Namun tetap saja Yu Er lagi-lagi telah membohonginya yang membuat Ding Dali menjadi marah besar.
Chen Er dan salah satu murid di sana mencoba membunuh Yu Er, namun Yu Er dengan mudah mengalahkan mereka. Di saat Yu Er hendak membunuh salah satu murid tersebut, Ding Dali dengan cepat menahannya dan balik menyerang Yu Er. Kini Ding Dali sudah tidak mau lagi percaya dengannya. Hal tersebut membuat Yu Er merasa bersedih, karena berkat Ding Dali selama ini, ia sedikit demi sedikit mulai bisa melupakan niat jahatnya. Lukman pun datang ke sana dan membawa Yu Er untuk kabur. Singkat cerita, kini pedang Nanming telah hilang dibawa oleh Yu Er, yang dimana hal tersebut dapat membuat segel yang mengurung Tuba bisa retak nantinya. Mereka takut Raja Iblis akan keluar dan membuat kekacauan di dunia. Guru Miaoyi dan Ding Dali akhirnya dihukum atas perbuatan mereka. Dan Guru Miaoyi bersedia menerima hukuman karena tindak kecerobohannya lah yang telah membawa Yu Er masuk ke dalam Gunung Zu. Di lain sisi, ternyata Zi saat ini masih hidup dan ia pun langsung menyerang Chen Er yang dianggapnya merupakan mata-mata sekte iblis. Dari sinilah fakta terungkap kalau Chen Er kemarin hanya berpura-pura saja. Ia pun menceritakan kalau kemarin di saat ia latihan, ia tak sengaja melukai sebuah burung merpati. Di sana ia lihat burung itu membawa sebuah surat dan terlihat surat itu dari seorang mata-mata dari Gunung Zu yang hendak diberikan kepada sekte iblis. Karena penasaran, Chen Er mencoba menyelidiki siapa mata-mata tersebut. Namun hingga sampai sekarang, ia belum menemukan orangnya. Maka dari itu, ia sengaja berpura-pura sebagai mata-mata sekte iblis di depan Mawar, supaya ia bisa menyelamatkan Zi. Ia juga sengaja melesetkan serangannya kepada Zi dan membuatnya jatuh ke jurang, supaya Zi bisa selamat. Tidak hanya itu, Chen Er juga berpura-pura terluka di hadapan Yun kemarin, sambil memberikan sebuah surat kepada Yun dan memberikan kode kalau ada anggota sekte iblis yang sedang mengintai dirinya. Yun membaca isi surat tersebut yang menyuruhnya untuk menolong Zi secepatnya. Guru Xiaoru dengan cepat pergi ke lokasi dan menolong Zi. Dan semuanya itu merupakan rencana Chen Er, dan ia mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang mata-mata. Tak lama kemudian, Ketua Yuwo datang ke sana dan membenarkan perkataan Chen Er kalau ia bukanlah mata-mata. Namun Zi yang sudah terlanjur kesal kepadanya lalu pergi dari sana. Singkat cerita, Guru Wu menghampiri Guru Miaoyi di dalam penjara sambil mengatakan kalau saat ini Ketua Yuwo menyuruhnya membawa Guru Miaoyi ke menara lembah penakluk iblis untuk menjaga iblis di dalam menara. Dan Ding Dali saat ini akan dipenjara seumur hidup di sana. Awalnya Guru Miaoyi tidak setuju akan hal tersebut, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu semuanya sudah diperintah oleh Ketua Yuwo. Lalu setelah itu, Zheng dan Yun menjenguk Ding Dali. Mereka berdua berkata akan berusaha membujuk Ketua Yuwo agar mencabut hukumannya. Sesaat Ding Dali berteriak dan marah. Ia menganggap Akademi Gunung Zu tidak jauh berbeda dengan sekte iblis yang sama-sama mementingkan batu merah padam di tubuhnya, tanpa memikirkan Ding Dali sama sekali. Ia merasa hidupnya tidak berguna, yang tidak dibutuhkan oleh semua orang, selain batu merah padam tersebut. Ia yang frustasi lalu hendak bunuh diri, namun tindakannya itu dicegah oleh Yun. Sesaat, Yun menjadi marah dengannya, karena Ding Dali yang sekarang bukanlah Ding Dali yang ia kenal. Yun tak suka melihatnya menjadi lemah dan putus asa, karena seharusnya Ding Dali harus bisa mengendalikan batu merah padam tersebut, bukannya batu merah padam yang mengendalikan dirinya.
Di istana sekte iblis, Jingwo marah besar kepada Yu'er yang lagi-lagi telah gagal mengambil batu merah padam di tubuh Ding Dali. Ia pun melarang Yu'er untuk memanggilnya dengan sebutan ayah karena ia tidak memiliki anak yang tidak berguna seperti Yu'er. Sesaat Jingwo mengatakan kalau Yu'er hanyalah sebuah pion catur yang kini sudah tidak berguna lagi. Dan mulai sekarang, Yu'er dilarang untuk keluar dari istana sekte iblis. Yu'er hanya bisa menangis karena ayahnya sendiri seperti tidak menganggapnya sebagai anak dan justru menganggapnya sebagai budak yang harus menuruti niat jahat dari sang ayah. Ia bersedih karena selama ia hidup, ia sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Singkat cerita, ketua Yuwo mengumpulkan Chen Er, Zi, Yun, dan Zeng. Karena saat ini, pedang Nanming sudah hilang, maka dari itu penjara yang menyegel Raja Iblis akan melemah. Demi keamanan dunia, saat ini mereka diperintahkan untuk mencari ketiga pedang yang tersebar di seluruh dunia. Dan pedang itu bernama Pedang Kingsu, Pedang Ziying, dan Pedang Shenmu, yang dimana pedang tersebut nantinya bisa dijadikan alat untuk menyegel penjara Raja Iblis. Misi pun telah diberikan, dan mereka berempat bersiap-siap untuk turun gunung. Sebelum pergi, Yun sempat berpamitan dengan Ding Dali, sambil bercerita kalau ia akan berusaha membuat Ding Dali keluar dari penjara tersebut, dan membujuk ketua Yuwo agar meringankan hukumannya. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan cintanya kepada Ding Dali, dan berkata ia sudah menyukai Ding Dali sejak pertama kali bertemu. Dan setelah itu, ia pun pergi dari sana, tanpa Yun sadari kalau orang yang ia ajak bicara adalah sebuah kayu. Dan Ding Dali sudah tidak berada di penjara tersebut. Singkatnya, mereka berempat saat ini telah turun gunung. Sesaat ketua Yuwo menghampiri mereka, dan ia mengatakan memiliki kejutan, yang ternyata Ding Dali juga berada di sana. Ketua Yuwo telah memutuskan untuk menyuruh Ding Dali ikut bersama mereka, dan semuanya ini berkat Yun, yang sudah selalu membujuknya untuk meringankan hukuman Ding Dali. Sesaat, Ding Dali berterima kasih kepada Yun yang selalu saja membantunya setiap ada masalah. Yun menjadi tersipu malu setelah didekati oleh Ding Dali. Ketua Yuwo menjelaskan alasan ia melepaskan Ding Dali karena kemarin Ding Dali sudah berjanji tidak akan menyerah dengan batu merah padam dan saat ini ia akan berusaha mengendalikan batu tersebut agar ia tidak lagi terhasut oleh kekuatan iblis. Ding Dali bertekad akan mengendalikan batu merah padam demi keselamatan dunia. Mendengarkan hal itu, ketua Yuwo merasa sangat senang. Dan part ke-6 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.